Kata Wahyu kau ambil dari mana? Hei, ngapain pula ikuti cara narasimu seperti itu? Ya, Aku hanya mengatakan kepada kamu supaya kau Tidak ada jangan banyak malumu. menipu orang. Kau disaksikan puluhan ribu manusia. Mau puluhan ribu kebodohanmu itulah yang membuat orang jadi Kau cuma bisa memaki aku dari tadi. Kau maki aku terus. Kau maki terus aku. Kau yang justru menipu orang terlalu banyak. Saya bertanya secara akademisi, saya bertanya. Tidak perlu. Dari mana Namanya agamamu akademisi, mengambil apa yang kata kau Wahyu? Hei, Apa kau membahas itu? saya bertanya kata Wahyu kau ambil dari mana? Mulai. Enggak. Loh, Menyerah. 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 kok menyerah? Tidak bisa ngapa-ngapain. Bukan. Tolong, Kau tolong bahas itu. agamamu supaya punya harga diri di mata kami. Kata Wahyu ambil dari mana? Justru agama kami yang paling punya harga diri. Yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mencari pengikut, itu hanya Paulus yang terindikasi kuat. Pengikutnya, kata Yesus, siapapun itu, orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri, ahli Taurat itu sendiri. Karena agama di luar Bani Israel, di luar Yahudi, yang dibentuk oleh orang Yahudi, tak ada yang lain selain daripada agama Katolik, Protestan, dan seterusnya. Nah, itulah mengapa saya mengatakan bahwa orang-orang Yahudi sampai hari ini memang terbukti tidak percaya kepada kekristenan itu, Bang. Hanya segelintir orang yang percaya, itu pun mereka yang kebetulan memang ada kawin silang orang tuanya sampai mereka bisa jadi Kristen, Katolik, atau apapun itu di luar Yahudi. Saya kira begitu. Oke Bang, aku bertanya dulu ini. Aku bertanya aja ya, bukan untuk mencari aku bertanya aja. Silakan. Apa membaca surat Yasin itu ayat yang ke-14 itu? Dua nabi dikirim, habis itu diutus nabi yang ketiga. Aku membaca itu. Ada yang mengatakan bahwa menurut tafsir klasik itu merujuk kepada Yohanes, Petrus, dan Paulus. Apakah itu benar, Bang Suma? Atau gimana itu menurut Bang Suma? Jadi gini, Bang. Ketika Al-Quran itu ditafsirkan, itu yang menjadi rujukan tentunya adalah Al-Quran itu sendiri. Lalu penafsir mengatakan bahwa di antara 3 utusan itu ada Bulus. Saya sebagai Muslim, lagi-lagi kalau itu adalah Paulus, berarti saya harus percaya bahwa Paulus ini lagi-lagi kena fitnah di dalam agama di luar Islam. Karena ternyata orang Paulus itu adalah orang baik. Paulus itu adalah orang benar, mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengikuti apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi Isa. Berarti banyak orang yang kena fitnah kalau begini. Banyak orang yang kena fitnah. Apakah ini ada hubungannya dengan penguasa kala itu? Bagaimana penguasa Romawi, Imperium Romawi menginginkan satu konsep dalam keyakinan nenek moyang mereka, mendudukkan kemudian Yesus masuk ke dalam ranah agama mereka, di dalam kepercayaan mereka sebagai orang Roma, untuk mengambil ajaran Yesus dengan mengait-ngaitkan ahli Torah bernama Paulus ini. Sangat boleh jadi. Islam tidak ikut-ikutan dalam pola yang ada di Kristen, bahwasanya Paulus begini bertobat dan yang enggak. Tapi Islam ketika mendudukkan tafsir, maka yang tertuang di sana adalah Bulus adalah orang yang suci, orang yang benar, tidak pernah membunuh murid-murid, tidak pernah kemudian dia bertobat dari kejahatan, melainkan dia justru yang ditolak oleh orang-orang yang ada di Antioquia. Nah itu, jadi di Islam, Yesus manusia baik, manusia suci, Paulus pun demikian. Kalau memang diartikan, diterjemahkan bahwa Bulus itu adalah Paulus. Artinya Paulus ini adalah rasul yang diutus kemudian, lalu kemudian dia mengajarkan menyembah hanya kepada Allah dan mendudukkan Nabi Isa sebagai utusan Allah, bukan Tuhan. Bukan korban yang mati di atas tiang salib. Bukan penebus dosa. Bukan manusia yang mati dengan jalan kutuk demi dosa manusia.
Itu Bang. Jadi tidak ada korelasi di mana apa yang saya jelaskan terkait dengan Paulus dalam Kristen dengan tafsir Bulus. Karena di tafsir ini itu saya katakan tak ada yang tercela di situ. Paulus orang benar dalam tafsir yang ada. Kalau kita tidak membacanya sepenuhnya gitu. Saya kira begitu Bang. Itu sementara, silakan. Oke bang, begitu banyaknya fitnahan atau tuduhan kepada Paulus, terus saya membaca itu surat Yasin yang ke-14 itu, terus ada tafsir klasik yang mengatakan bahwa itu merujuk kepada Paulus. Jadi aku bertanya saja untuk memperjelas kepada Bang Suma. Aku tidak bermaksud apa-apa Bang Suma. Ini aja ya. Aku temanya Bang Suma, aku pikir larinya kepada Paulus. Jadi aku naik ke sini sekedar untuk mau bertanya, mencari pemahaman saya berkaitan dengan surat Yasin ayat yang ke-14 itu, apakah benar itu merujuk kepada Paulus atau tidak, nabi yang ketiga itu. Mungkin seperti itu saja Bang Suma, tidak Baik Bang, baik. terlalu Makasih panjang-panjang. Aku cukup Siap. satu pertanyaan saja Bang Suma. Oke. Makasih Bang. Berkaitan tema Abang, aku harap Abang sehat-sehat. Makasih Abang, makasih. Sehat selalu Bang, untuk selalu Sehat. bekerja di jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abang. Salam hormat dari saya Bang. Saya pamit. Sama-sama, Abang. Penonton mohon maaf Makasih. jika ada kata yang salah. Sekalipun ada typing yang baik dan yang buruk, aku berharap semoga penonton sehat-sehat semua. Salam hormat, aku pamit Bang Suma. Sampai ketemu. Baik, abangku Jika ada waktu. baik. Makasih. Makasih. Teman-teman non muslim silakan yang lain ajukan permintaan untuk diskusi. Jangan naik emosi, itu buktinya Bang Ulil bisa diskusi dengan baik. Jangan naik ngamuk kayak mau isap darah. Santai aja. Diskusi baik-baik aja kita. Ya, lebih baik mengedepankan etika daripada Anda memperlihatkan kebencian. Semangat malam. Assalamualaikum Bang, saya sudah sampaikan Bang, saya Islam Bang. Udah 2 kali saya dinaikkan. Ya, ada yang ingin disampaikan? Untuk penyampaian Bang, saya mendengar, menyimak. Semoga Bang Suma berserta kita yang Islam semua sukses sehat selalu Bang. Mohon maaf Bang. Siap, amin. Kasih ya, kita turunkan ya Bang ya. Saya Bang, siap. Makasih Bang, saya mendengar Bang. Saya support Bang. Siap. Oh, saya salah tekan ya. Ini banyak yang minta permintaan. Nggak sadar mungkin ya. Aku pencet sendiri atau gimana? Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Juma. Malam. Katolik Protestan Abang. Saya Katolik. Oke. Nggak bisa buka kamera Ya. ya. Buka kamera ya. Bisa saya Iya. coba. Cara kamera Mak. Oke. Belum bisa Bang. Ini pengikutnya masih sedikit. Oh iya ya, tanpa kamera boleh nggak Bang Juma? Tunggu. Saya lihat dulu yang ada di ini permintaan Bang. Boleh. Abang tahu arah tema saya? Iya, saya mengikuti sekitar 10 menit lah. Terakhir. Oke. Coba silakan Bang. Saya kurang sependapat sih Bang Juma. Bang Juma bilang tadi itu kan di ayat Matius ya bahwa ada kata-kata jangan percaya dengan yang membawakan nama saya begitu, kata Yesus begitu ya. Coba Bang Juma ulangi lagi dah biar bisa saya kembangkan lagi jawaban saya sebagai 24 Katolik. nomor 23 sampai 26. Apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana,
Jangan kau pergi ke situ, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat, kekuatan dan tanda-tanda sekiranya mungkin akan menyesatkan banyak orang, menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian. Jadi apabila ada orang berkata Kristus atau Mesias ada di padang gurun atau Mesias ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Tuh. Nah, setelah Yesus memberikan nasihat seperti itu, Paulus tiba-tiba nongol mengaku bertemu dengan Yesus. Kan nasihat Yesusnya jangan percaya. Benar-benar. Oke. Nah, jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Berarti Yesus melarang muridnya percaya kepada Paulus. Makanya yang percaya Paulus bukan. Ya, silakan. Udah boleh saya tanggapi Bang Jum? Boleh, boleh. Silakan, Bang. Jum, sedikit saya tarik ke belakang ya. Ini menurut pengetahuan saya juga itu ya dengan Katolik ya. Kata-kata Yesus sudah dituliskan ke ya, artinya mengikut Kristus itu sudah menuliskan apa perkataan Yesus. Tadi di Matius sudah dituliskan, berarti Yesus tidak ada lagi lah setelah Yesus di surga, tidak ada lagi lah yang namanya Yesus. Jadi itu apapun Yesus yang kami sembah hari ini adalah Yesus yang sudah diberitakan oleh Injil, begitu. Kami pengikut Kristus. Begitu Bang Juma, bagaimana tanggapannya? Jadi gini, Bang. Murid-murid Yesus itu begitu Yesus datang di tengah-tengah mereka, sesakti apapun Yesus, dia bukan Tuhan. Dia adalah utusan Tuhan. Titik. Setelah Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, pengikut-pengikut Paulus memiliki pola berbeda. Yesus itu Tuhan katanya. Apa katanya? Paulus itu Tuhan. Dia adalah Tuhan, penebus dosa Ya. dan seterusnya. Sedangkan Yesus ketika mengajar di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, menurut pengakuan Yesus, seluruh muridnya percaya kalau Yesus itu adalah rasul. Begitu Paulus datang, pengikut-pengikut Paulus percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan Bapa Allah. Jadi ada dua keadaan, murid Yesus dan Yesus, dan Paulus dengan murid-muridnya. Dua keadaan di dalam mengimani Yesus ini. Oh, Siapa yang mau ngomong nih? sebentar Bang Gus. Kami mengimani Yesus itu setelah dia bangkit dan naik ke surga. Misteri kehidupannya itu misteri. Ketika Yesus hanya disalib, mungkin masih banyak orang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi ketika dia bangkit ke atas, naik ke surga, telah disebut dengan misteri kehidupan Yesus yang dia menjadi tunggal. Bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Dan merendahkan diri menjadi manusia untuk mentobatkan manusia. Motivasinya sangat bagus Bang Juma. Motivasi Yesus itu sangat bagus. Mentobatkan manusia. Di zaman itu manusia adalah orang-orang penyembah berhala. Hanya itu aja motivasi Yesus. Dan benar terjadi kan, setelah Yesus meninggal, naik ke surga, apa yang terjadi dalam dunia ini? Semua kerajaan-kerajaan itu hancur total. Sekaligus kerajaan apa? Kerajaan Herodes. Malah Katolik itu, kekristenan itu bisa bangkit tengah-tengah kota Italia di Vatikan. Padahal itu adalah ya kerajaan Kekaisaran Roma itu yang membabat habis-habisan pengikut Kristus pada zaman itu. Namun dengan ajaran-ajaran Yesus yang diturunkannya kepada murid-murid, sampailah kami hari ini mengubah dunia. Mungkin cuma bisa melihat keadaan dunia hari ini dibandingkan dunia pada zaman Yesus. Jadi perbudakan gitu kamu. Yesus yang kami anggap sebagai Tuhan. Begitu Bang Juma. Iya, itulah pengikut Paulus
menggantikan kemuliaan Tuhan langit dan bumi dengan Yesus. Memang betul. Kan penguasa dunia itu Iya, iblis. betul. Ya. Kan sudah dikatakan penguasa dunia itu iblis. Ketika kemudian Anda mengatakan barat menjadi seperti ini dan seperti ya kan memang iblis menjanjikan kepada siapa yang menyembahku, aku akan berikan segala kerajaan dunia. Matius 4 nomor 7, iblis berjanji seperti itu kepada Yesus. Bila kau menyembahku, maka seluruh kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu. Jadi kami tidak heran kalau orang Kristen menguasai dunia. Gak heran kami. Karena iblis memang sudah menjanjikan itu kepada pengikutnya. Sabar, itu dalil. Salah. Itu dalil. Itu dalil. Nah, sekarang Salah. ketika saya bertanya Iya. kepada saudara, untuk membuktikan Iya. bahwa apakah Anda menyembah iblis dalam nama Yesus atau tidak. Yesus mengajarkan Saya murid-muridnya. tidak. Sabar, Bang. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal Yesus sebagai Tuhan atau mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Mengenal Mana Yesus yang- sebagai Tuhan berdasarkan iya. ajarannya. Inilah bukti kalau Anda ini menyembah motivasi ajaran. menyembah iblis dalam nama Yesus. Loh, Anda membantah Motivasi iblis Yesus. dan motivasi Tuhan apa, Bang Jemaah? Motivasi Yohanes iblis dengan 17. Tuhan apa coba? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus, supaya Amin. kita memperoleh hidup yang kekal, Yesus itu harus dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Sebagai Tuhan. Ya udah, selesai, Abang. Selesai, Bang. Boleh baca Yohanes 17 nomor 3? Kebetulan nggak di tangan juga ini apa, dalilnya Bang? dengarkan, Bang. Hidup kekal itu Coba ya. adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, berarti Yesus diutus. Sedangkan Anda mengatakan hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Itulah bukti bahwa Andalah orang yang salah satunya dijerat iblis dalam nama Yesus. Bang Juma, kita lihat dari motivasi aja dulu. Motivasi iblis itu apa untuk manusia dunia? Motivasi Yesus Tuhan apa untuk manusia dunia? Begitu dulu. Itu dulu kita ambil. Karena kalau ayat-ayat yang Abang sampaikan itu, ya betul. Ya. Motivasinya jelas. Tuhan menciptakan manusia untuk disembah. Iblis mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya. Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Anda terciduk menyembah Yesus, di mana Yesus mengajarkan justru dirinya adalah utusan Tuhan. Berdasarkan Yohanes 17 nomor 3. Gitu, abangku. Oke. Salah Bang Juma. Ciri-ciri orang yang keiblisan seperti apa dan ciri-ciri orang yang ketuhanan seperti apa. Coba Bang Juma jelaskan dulu lah. Anda Orang salah. tahu Bang yang mendengar ini banyak tahu. Ciri-ciri Orang-orang yang pengikut keiblisan seperti iblis, apa? ciri-ciri pengikut iblis menyembah Yesus. Itu ciri-cirinya. Hubungan sesama manusia dulu. Ya, Hubungan nggak sesama bisa. manusia, masyarakat Percuma. Iya, Percuma Anda melakukan hubungan baik kepada sesama manusia. Kalau yang Anda sembah iblis, apa gunanya Anda berbuat baik? Justru Hanya percuma berbuat baik kepada Allah, tapi kalau nggak berbuat baik sesama manusia. Berbuat baik yang Anda lakukan itu adalah trik untuk menjerat manusia agar suka kepada Anda. Tapi itu adalah trik supaya orang lain bisa terjerat ikut Anda menyembah iblis. Kan begitu. Bang Juma, coba sampaikan kepada saya ajaran Islam. Apakah hubungan baik dengan sesama manusia itu baik apa tidak? Apakah hubungan dengan Allah saja yang dikatakan baik dan masuk surga? Coba Bang jelaskan dulu. Umat Islam itu adalah umat yang paling baik di atas muka bumi ini. Sesama manusia. Ia kepada sesama manusia. Umat Islam lah makhluk termulia dan terbaik di atas muka bumi ini. Itulah umat Islam. Pasti yakin? Pasti dan yakin? Yakin. Bagaimana dengan negara-negara Islam hari ini dan bagaimana negara-negara Kristen hari ini? Bandingkan dulu Bang Juma, kenyamanan sama manusia yuk. Bandingkan aja. Silakan Anda bandingkan. Negara mana yang menghalalkan kemudian jual beli alat untuk membunuh manusia?
Negara mana yang mencetak alat perang? Negara mana yang mencetak kemudian alat-alat seks? Negara mana yang kemudian menciptakan alat-alat untuk begitu cepat membunuh manusia? Karena Itu agama masih menciptakan. yang seyakinan dengan Anda. Dan negara mana yang menggunakan itu untuk membunuh manusia, sesama manusia? Iblis yang menyediakan. Mana pemikiran itu yang salah, Bang? Iblis yang Pemikiran menyediakan. Iblis yang menyediakan itu. Iblis yang membuat propaganda adu domba supaya laku senjata. Maka mereka mengadu Kenapa domba. orang Irak lulu lantak rata dengan bumi. Mana tuduhan mereka yang mengatakan Irak itu memproduksi senjata nuklir? Ada. Irak rata, mana nuklirnya? Ada. Jepang hancur, lebur. Siapa yang menghancurkan? Islam, gitu. Bom Nagasaki itu Islam. Iya, lanjut, yuk. Seperti itu, abangku. Jadi Negara pencipta senjata dan nuklir itu sampai hari ini masih damai loh, Bang. Negara-negara pencipta senjata yang Abang bilang itu, kenapa mereka menghajar negara-negara timur? Justru negara timur gampang diprovokasi, Bang. Manusianya itu lemah, keiblis-iblisan bagi saya, menurut saya pendapat. justru iblisnya yang melakukan propaganda. Iblis yang melakukan propaganda sehingga terjadi pertumpahan darah. Kalau tidak ada iblis, damai-damai saja umat Bagaimana Islam. dengan negara-negara Kristen? Bagaimana dengan negara Kristen? Kenapa Apa damai-damai hubungannya saja? dengan Mereka menciptakan alat-alat itu. Bagaimana mereka tidak ribut? Kalau Anda lihat, mereka damai sekarang ini saja. Mereka berdiri di atas penjajahan, menjajah negara-negara yang ada di sekelilingnya. Negara mana yang tidak pernah melakukan peperangan di bumi ini? Dari negara yang mayoritas Kristen. Ada. Yang tidak pernah melakukan peperangan. Ada. Belanda, Inggris, Portugis, Perancis, Amerika. Nah, makanya. Termasuk negara timur. Jangan menilai dari situ, Arab ku bilang. Saudi, Bang Bimo. Jangan menilai dari sana, segi aku bilang. Bang. Jangan menilai dari sana. Percuma Anda menilai. Percuma Anda menilai dari sana, percuma. Percuma. Itulah buah-buah agama kita. Itulah buah-buah iman. Kalau Anda berbicara buah-buah, negara agama Anda sampai ke Indonesia ini melalui apa? Kalau dari buah Indonesia Anda merasa nyaman setelah umat Islam berhasil mengusir orang-orang yang seagama dengan Anda. Para Dari pejuang, mana? para pahlawan. Dari mana lu? Apalagi ini? Cumi. Ya, nggak apa-apa. Oke. Thank you. Apa? Apanya yang tidak apa-apa? Ngomong aja, Bang. Hah? Yang mana yang benar? Tuhan yang mengutus manusia atau Tuhan yang dilahirkan manusia? Udah saya bilang dari kemarin kan, saya bilang utus itu pasti ada. Apa? Utusan itu pasti ada. Nah, utusan itu Tuhan nggak? Lu. Tuhan Bapa dalam surga. Seperti kalian juga. Tuhan di dalam surga. Iya nggak? Tuhan di dalam surga. Makhluk dong. Maksud saya gini, Bang. Bang Suma, sorry. Maaf ya. Maksud saya kan gini. Anda itu gimana sih? Maksudnya itu kok teriak-teriak sama agama orang lain itu gimana sih? Ngomong apa? Saya nggak ngerti kau ngomong apa. Ya ampun. Nggak ngerti saya kau ngomong apa. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Bertumbuh dalam Kristus. Siang malam makan babi.
Habis itu ngaku bertumbuh dalam Kristus. Kristus yang mana nih? Kalau Kristus anak Maria nggak mungkin. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Silakan. Jangan takut dengan tema, tapi jangan ngibul. Tadi itu ngibul kali. Saudara itu tadi ngibul banget. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Saya ini Islam Bang, cuman jarang. Iya. Terus Bang? Assalamualaikum Bang. Rencana apa? Waalaikumsalam. Halo Frans, gimana Apa kabar, kabarnya? Baik, sehat. Kalau Frans gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih di Medan? Ya Bang. Masih. Bang. Sorry. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Tapi tujuannya untuk edukasi ya, bukan untuk ngamuk-ngamuk. berbagi. Kita berbagi, mendalami. Ini posisi kita saling sesama agama masing-masing Bang Jum. Saya mau meluruskan apa yang saya merasa itu dibelokkan. Ini kan pasal yang kita bahas adalah pasal di kekristenan. Apa yang Anda ingin luruskan? Yesus sendiri mengatakan penyesat itu pakai nama Yesus. Dan Anda hari ini menyembah Yesus. Orang Yahudi menyembah kepada Elohim. Yang Anda ingin luruskan, yang Anda sendirilah luruskan diri Anda yang menyembah anak orang. Bagus kalau yang Anda sembah anak orang. Kalau cuma nambahnya doang Yesus tapi dalamnya iblis gimana? Karena hanya iblis yang ingin disembah selain Tuhan. Mana ada Yesus pernah mengajarkan sembahlah diriku? Nggak ada. Kalian ini sebenarnya sadar. Kalian ngerti sebenarnya Tuhan itu cuma satu. Yaitu yang mengutus Yesus. Cuman kalian gengsi untuk meninggalkan agama kalian itu. Tuhan itu bukan Yesus, pencipta langit dan bumi itu bukan Yesus. Yesus itu ciptaan. Yesus itu manusia. Kalian aja yang menjadi kaki tangan daripada makhluk itu, makhluk gaib. Halo Juma. Gimana? Masih mau dipermalukan? Tiap naik pasti dipermalukan. Tiap naik pasti dipermalukan. Tiap naik pasti dipermalukan. Kau yang memalukan dirimu sendiri. Kau kick saya, kau pengecut. Iya, karena kau modal mulut doang. Ya kau kick Gak ada saya. ilmu kau. Itu menurutmu. Iya, karena ngapain saya pertahankan kau di sini? Otakmu nggak Idiot. nyampe. Kau yang otakmu gak nyampe. Masuk kau bilang Tuhan takut. Bulian di sini. Kau itu kalau dilawan gak ada isinya, aku kasih tau samamu. Maria melahirkan apa? Dari sana kemarin saya permalukan kau kan. Maria melahirkan siapa? Tuhannya. Laki. Dan dia itu Tuhan. Tuhan, Kristus. Juru selamat. Tuhan. Jadi manusia dilahirkan. Melahirkan Tuhannya. Loh, dia kan datang dalam daging.
Iya, yang saya tanya berarti Tuhan dilahirkan sama manusia. Dia datang dalam daging. Itu muter-muter lagi kan, begitu aja terus kau sampai kau mati banyak, muter-muter aja terus kau. Berarti Tuhan dilahirkan manusia kan dia datang dalam daging. Justru itu yang ditanya, dongok. Justru itu yang ditanya. Berarti Tuhanmu datang dalam rupa manusia kan? Iya, karena dia datang dalam daging. Ya justru itu yang ditanya, tompel. Tuhan kok dilahirkan manusia? Bang, begini bang, kenapa manusia abang sebut masih manusia ya? Jadi Allah itu Allah itu sudah menurunkan wahyunya waktu zaman-zaman para nabi Musa. Apa hubungannya Nabi Musa dengan Kristen coba? Kalian cuma ngarang-ngarang doang. Mana ada Nabi Musa di kitab kalian itu ngarang-ngarang cerita. Kalian hanya mengambil numpang tenar dari kitabnya agama Yahudi. Di Kristen itu mana ada Nabi Musa? Gak ada Nabi Musa di Kristen. Kalian hanya ngambil terjemahan kitabnya orang. Habis itu kalian maknai, tafsirkan seenak perut agama kalian. Gak usah terlalu jauh lah. Ketemu Musa kemana? Ke Maria aja dulu, Maria. Maria melahirkan apa? Gitu loh. Setelah anaknya ini lahir, apa ajarannya? Kan tadi polanya saya sudah gambarkan. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus menekankan dirinya rasul. Muridnya percaya dia rasul. Dan dia memproklamirkan kesaksiannya dirinya rasul. Titik. Kristen tidak ada di situ. Tiba-tiba aja ada golongan asing mengatasnamakan diri mereka Kristen. Mengubah secara frontal ajaran Yesus. Yesus Tuhan. Yesus adalah teofani. Yesus inkarnasi. Segala macam tetep bengek kalian nobatkan kepada Yesus. Yesus di sini yang kalian jual, tapi sebenarnya yang kalian sembah itu adalah makhluk asing, bukan Yesus. Cuma namanya Yesus yang dipakai, tapi di dalamnya bukan Yesus. Casing doang yang Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Casing. Tapi isi dalamnya bukan Yesus. Coba pahami dulu di situ. Bahwa yang kalian sembah di gereja itu cuma casingnya doang Yesus. Isi dalamnya bukan Yesus. Untuk supaya kalian bisa menguatkan, meyakinkan, menjerat orang lain bahwa itu Yesus, kalian menjilat-jilat ucapan-ucapan Yesus pada saat Yesus menjadi guru kepada muridnya Bani Israel. Mengapa engkau mengatakan yang kusembah di gereja itu Tuhan? Karena dia pernah mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Sip, diam. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu dia sedang menegaskan kepada orang-orang yang menolaknya. Orang-orang tidak percaya kalau dia Mesias. Maka dia tekankan, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu visi. Satu pekerjaan. Satu tujuan. Bukan satu hakikat. Tapi di tangan orang-orang Kristen yang menyembah, yang bernama Yesus di gereja itu, mentafsirkan berbeda. Demi untuk melanggengkan apa yang mereka sembah di gereja dalam nama Yesus itu. Catat itu baik-baik. Jangan kira Anda pengikut Yesus. Bukan. Kristen bukan pengikut Yesus. Kristen ini hanya numpang tenar. Nama Yesus yang mereka pakai. Tapi Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus bukan golongan dari murid Yesus. Catat itu baik-baik. Yesus yang asli tidak mengenal Kristen. Tidak mengenal Katolik. Tidak mengenal Pantekosta. Itu Yesus yang betul. Tidak mengenal kalian, penyembah-penyembahnya. Tapi kalian memakai nama Yesus untuk menyembah siapa yang ada di belakang yang menggunakan nama Yesus itu. Orang Yahudi mana ada menyembah Yesus? Mamanya, dialah ibunya. Manusia yang paling dekat dengan Yesus. Ada menyembah anaknya? Ada? Enggak. Cuman kalian aja orang asing ini yang memakai nama Yesus. Pahami itu dulu. Jangan dikira bahwa kami umat Islam tidak tahu.
bahwa kalian hanya menggunakan nama Yesus di dalam menyembah apa yang kalian sembah tersebut, tapi itu bukan Yesus. Catat itu. Bantah narasi saya. Silakan buka mic-nya. Oke, mantap. Sekarang begini Bang Juma, agama itu bukan perkara sembah menyembah, tapi perkara Oh, salah. Loncat lagi. ajaran dalam hidup. Ajaran Salah. Yesus yang kami jalankan. Bukan masalah sembah menyembah macam zaman-zaman bukan. kerajaan dahulu. Bukan di situ polanya, Bang. Yang kalian sembah itu cuman modal nebeng nama Yesus. Yang kalian sembah itu bukan Yesus. Tapi dia Selama motivasinya masih untuk kebaikan hidup di dunia ini, Bang Juma, itulah yang kita jalankan. Mau apa? Itulah Buat cara apa Anda iblis. mengagungkan Muslim, tapi perlakuan Anda seperti iblis. Itulah cara Perlakuan yang perlu. iblis. Perlakuan yang perlu, komunikasi sesama manusia itu yang perlu. Kamu baik dalam agamamu, tapi kalau yang kau sembah setan, tak ada gunanya. Tidak ada pernah menyembah setan, itu perlakuan kita. Nah, sudah buktikan, Baik. buktikan kalau yang kamu sembah itu Pencuri tidak Yesus. pernah dikatakan baik, berarti itu dia keiblisan. Buktikan kalau yang kau sembah itu Yesus. Buktikan. Saya buktikan dengan, saya kan udah percaya dengan Yesus ya. Hanya modal, Itu saya modal Kristen. namanya kan? Tidak. Hanya modal nama. Lalu apa? Ajarannya. Ajarannya. Coba Ajarannya. di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Ajaran Yesus menyembah dirinya itu di mana? Itu salahmu, itu salah besar kamu mempunyai tanggapan seperti itu Juma. Segala sesuatu dalam agama itu yang utama adalah penyembahan, bukan yang lain. Cara kamu menanggapi Kristen dengan Tuhannya, kau samakan dengan cara Buktikan Islam kepada menanggapi saya. dengan Allahmu. Buktikan bahwa yang kau sembah Yesus. Buktikan bahwa yang kau sembah Yesus. Silakan. Yang saya sembah itu adalah Yesus menurut Cuman ajaran yang modal saya nama imani. doang. Nama iya. Ajarannya yang saya buktikan modal di kehidupan nama doang. saya. Modal Ajarannya. nama doang. Buktikan kalau yang kamu sembah itu Yesus. Sederhana kan pertanyaan saya? Saya sudah menyembah Yesus mulai pengikut Kristen yang pertama. Sejak Tunjukkan Yesus mati bukti di kayu kalau yang salib, kalian sembah. Tunjuk bukti kalau yang kalian sembah itu anak Maria. Buktikan ke saya. sudah dibuktikan lewat Bible, Injil. Itu ada cerita alur cerita, ada waktu. Begitu. Kalau pertanyaan ini saya balik denganmu. Tunjukkanlah kalau yang Anda sembah itu adalah ASWT. Tunjukkanlah. Saya balikkan pertanyaan denganmu. Tunjukkan kalau itu. Itu Allah pertanyaan udah Subhanahu wa maya-maya. taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menguraikan, Ya. memberikan wahyu, ilham kepada Nabi Muhammad. Apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada kami diterima dari Allah. Itu yang kami lakukan. Dari mana perintah Anda tahu? salat, perintah puasa. Dari mana Anda tahu itu? Al-Quran Dari kami mana Anda? menjelaskan itu. Berarti sama. Alkitab kami juga menjelaskan silsilah Yesus. Sekarang Dari Anda Maria. tunjukkan. Oke, sekarang Anda tunjukkan dalam kitab saudara bahwa Yesus minta disembah. Tunjukkan. Tunjukkan di Al-Quran juga bahwa Allah minta disembah. Saya balikan pertanyaan itu pada Al-Quran Juma. surat Taha ayat 11. Fa'budni, maka sembahlah aku. Sebagaimana kitabnya orang Yahudi juga, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kau hanya berbakti kepada Tuhanmu saja. Aku. Tidak ada yang lain. Aku adalah Tuhan pencemburu. Jangan ada ilah lain. Bunuh siapapun yang mengajarkan engkau menyembah kepada ilah selain daripada aku. Ulangan 13. Sama, di Injil kami juga ada seperti itu. Nah, Ikutlah mana aku. tunjukkan? Tunjukkan dalilnya di mana Yesus minta untuk disembah. Silakan. Untuk disembah, ikutlah aku. Ikut dengan disembah beda. Makanya aku bilang, Anda di gereja menyembah Yesus Kristus, tapi nama doang. Isi dalamnya Anda bukan salah. Yesus. Anda Buktikan salah kepada besar. saya. Buktikan. 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 Kami menghormati Yesus karena kami sudah mengakui dia adalah Tuhan. Kami Justru karena itu, justru karena itu saya minta, di situ Bung. kami buat setelah kami percaya Silakan. dengan beliau adalah Tuhan Allah. Silakan Anda buktikan kalau Yesus itu adalah Tuhan Allah.
Silakan Anda buktikan kalau yang Anda sembah itu adalah anak Maria. Bukan anak Maria yang kau sembah itu, bukan. Dari mana Zuma tahu? Kami aja lebih Yesus tahu. berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Pada hari terakhir nanti, banyak orang akan memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Tapi aku berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kapan Yesus aku mengatakan tidak itu? mengenal. Matius 7 nomor Ketika 22. kapan Yesus mengatakan? Ketika Yesus mengatakan itu mengajarkan, sepengetahuan Zuma. mengajarkan sebelum ada Kristen, Yesus sudah sampaikan itu kepada Bani Israel. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada menyamar seperti domba. Apakah ada nabi palsu setelah Yesus? Paulus? Paulus. Dari Yes. mana Anda itu nabi palsu? Dia mengajarkan tentang Yesus. Baca KPR 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Saulus, pendiri agama Kristen. Itu fakta, itu real. Pada hari Berarti bukan terakhir, Yesus yang datang, dia mengajarkan tentang Yesus, bukan Yesus yang datang kembali. memakai Karena dia namaku, datang kembali memakai selain menghukum orang namaku, mati. memakai Memakai namaku. Yes. Apa yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Siapa mengaku seperti itu? Siapa yang mengaku seperti itu? Bukan Paulus, Bukan Yesus anak kata-katanya. Maria. Bukan Yesus anak Maria yang datang kepada Paulus. Bukan. Bagaimana Anda menanggapi perkataan Paulus menjadikan ada sosok Yesus selain Yesus yang sebelum Paulus lahir? Itu bukan Yesus. Itu makhluk Ya, bukan asing Yesus. yang datang kepada Paulus. Bukan Ya, Yesus. bukan. Tidak menyembah Yesus yang dikatakan, kami tidak menyembah Yesus yang dijadikan si Paulus. Kami menyembah Yesus yang diajarkan si Paulus. Dari mana Paulus mendapatkan ajaran Yesus adalah Allah? Dari mana Paulus? Paulus tidak menciptakan Yesus, tapi Paulus menceritakan kisah-kisah Yesus yang Paulus diceritakan. tidak menciptakan murid-muridnya. Yesus. Anda salah. Tetapi makhluk asing yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Dan sebagai utusan makhluk asing ini, Paulus menciptakan 13 kitab sebagai panduan untuk pengikutnya. Tidak ada itu, tidak ada itu. Seberapa Hey. persen menurut Zuma kami menyembah Paulus? Seberapa persen menurut Zuma kami mengikuti Paulus? Seberapa persen Seluruh Katolik itu rangkaian mengikuti Paulus? apapun yang ada dalam Kristen itu mengikut ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Sebelum Paulus ada, apakah sudah ada Kristen menurut Zuma? Belum ada, Sebelum belum ada Paulus? Kristen. Belum. Belum ada. Belum ada Paulus di Kristen. zaman berapa dia lahir? Di zaman berapa Paulus lahir? Paulus Bukankah dia kemudian seorang penganiaya? melakukan kemudian ajarannya di Antioquia. Di sana pertama kali dia punya murid dan pengikutnya pertama kali disebut Kristen. Di Antioquia. Di Antioquia sendiri itu untuk murid si Paulus, bukan murid si Kristen, bukan murid si Yesus. Sebelum Paulus lahir, Yesus tidak pengikut pernah Yesus memiliki sudah murid banyak. bernama Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak mengenal Anda Katolik. salah. Yesus tidak mengenal Anda Pantekosta. Anda salah. Apa salahnya? Di mana Anda Yesus salah. bercerita tentang Kristen? Yesus Ada. tidak pernah menceritakan dirinya Kristen, tapi orang pengikut Kristuslah mengatakan aku Kristen. Karena apa? Begitu Yesus disalibkan, orang yang percaya kepada Yesus itu dibunuh, dikejar oleh bangsa Romawi. Ketika mereka bertemu sesama pengikut yang percaya kepada Yesus, mereka mengatakan saya Kristen, pengikut Kristus. Tapi ketika mereka bertemu dengan tentara Romawi, mereka bila mengakui mereka pengikut Kristus, mereka akan dibunuh. Disitulah awal pengikut Kristus itu kelihatan, terlihat, ada, lahir. Begitu. Tanda Paulus salib itu lahir dari simbol-simbol salib, menandakan bahwa ada seorang yang dibunuh. Paulus itulah yang menjual Yesus ke kalian. Menurut Yesus Menurut tidak Anda, pernah. itulah kebotolan. Menurut Anda, berapa tahun lagi Paulus lahir? Paulus itu adalah orang pembunuh pengikut Yesus. Itu Paulus sudah termasuk dinubuatkan. orang pembunuh pengikut Yesus. Dia Memang. tobat, dia orang tobat. Itulah yang dinubuatkan Yesus. Bahwa penyesat itu datang memakai namaku.
Siapa yang memakai nama Yesus setelah Yesus menasihati murid-muridnya di Bukit Zaitun? Siapa? Siapa? Ya, saya tanya Anda, siapa? Siapa? Ya orang-orang yang memakai nama Yesus tapi perlakuannya tidak seperti ajaran Yesus. Banyak, sampai hari ini masih ada. Hari ini masih banyak, sama dengan di agama Anda. Banyak menggunakan nama agama Anda, membawa nama Asweti, tapi perlakuannya tidak seperti itu. Dia mencari uang. Mungkin jangan-jangan Juma juga seperti itu. Tidak mendalami imannya, tidak mendalami kepercayaannya, menjual agama demi uang. Sekarang pun Kristen banyak seperti itu, menjual nama Yesus demi kehidupan dia. Siapa yang datang pertama kali ke murid-murid Yesus tapi bukan murid Yesus mengaku murid Yesus itu siapa? Tidak ada. Paulus? Tidak ada orang yang datang mengaku murid Yesus padahal bukan murid Yesus. Murid Yes, Yesus itu Paulus. terprint dalam Injil. Paulus? Siapa? Paulus? Itu udah jauh berapa ratus tahun kemudian. Dia termasuk orang yang pembunuh pengikut Yesus. Paulus itu orang pembunuh pengikut Yesus. Pengetahuan Dia Anda orang minim tobat, berarti. Juma. Dia orang tobat. Dia orang tobat. Coba baca lagi. Ini kita Tobat. bicara kebaikan, motivasi agama itu apa? Juma kembalilah ke jalan yang benar. Kasih tahulah apa motivasi agama Islam kepada orang Islam. Kristen, kami kasih tahu apa motivasi ajaran Kristen kepada orang Kristen. Saya Di tanya tempatku ini sama juga Anda. tidak ada. Menurut Yesus, penyesat itu datang pakai nama siapa? Menurut Yesus, penyesat itu bisa datang membawa nama dia. Sama dengan pencuri. Hari ini banyak koruptor mengatakan saya orang pilih, saya orang kanan presiden. Bisa aja. Bisa Anda saja ke seperti itu. gereja aja, Anda ke gereja jangan di sini. Anda tidak punya kapasitas bicara tentang Kristen ternyata. Pengetahuan kekristenan Anda minim sekali. Asal modal cuap-cuap doang. Halo, semangat malam. Kenapa kau takut Juma? Kau tuh malu-maluin loh. Katanya pinter. Monyong. Kamu itu bisanya apa kau? Kau bisanya Kau apa? tuh selalu takut dari kemarin. Enggak, Kau saya tuh tanya, takut terputar di sini otakmu, Kristo samamu. kamu itu bisanya apa di agamamu? Kau itu pengecut. Percaya sama saya deh. Ayo buktikan. Saya cuma bertanya samamu. Kau itu bisanya apa di agamamu? Loh, semua dalil-dalilmu, data-datamu, pemahamanmu bisa ku porak-porandakan hari ini. Oke, baik. Buktikan. Menurut Yesus, Ya. siapakah Paulus itu? Oke. Buka ya di Matius 24 ya. Oke? Menurut Yesus, siapakah Paulus itu? Paulus jelas-jelas pilihan dia lah. Menurut Yesus, siapakah Paulus itu? Yesus sudah ngomong di Kisah Para Rasul, orang ini akan Menurut Yesus, untuk memberitakan namaku kepada menurut bangsa-bangsa. Yesus, siapakah Ya. Paulus itu? Udah bilang Kisah Para Rasul, dia menjadi alat. Menurut Yesus, siapakah itu Paulus kau takut. itu? Kau membuktikan Matius 24 dia atau bukan? Berani? Menurut Yesus, Lihat siapakah ya teman-teman Paulus ya. itu? Ini direkam teman-teman, direkam nih. Biar dia tuh tahu malu nih. Ini orang gak ada ilmunya. Buka Matius 24, berani? Dia Yesus apa bukan? Berani? Nih lihat ya. Menurut Yesus, siapakah Paulus itu? Menurut Yesus, bukan menurut Lukas. Ya. Menurut Yesus, siapakah Paulus Ya, itu? di Matius 24 ayat 5. Mau bahas itu kan? Betul? Saya bertanya, menurut Yesus Paulus ini siapa? Kan ku udah bilang, dia sudah ngomong melalui Ananias bahwa orang ini adalah orang pilihan bagiku untuk memberitakan nama ke bangsa-bangsa lain. Dan dia akan menderita banyak hal. Itu Ayat itu terjadi setelah tragedi penyaliban. Apa? Karangan Lukas itu terjadi setelah. Otakmu yang bilang karangan. Biongo. Lalu Lukas dapat informasi dari mana? Loh, udah jelas Alkitab itu dituliskan berdasarkan hikmat daripada Tuhan itu sendiri. Dan saksi-saksi data yang jelas. Saya tanya, Lukas nulis itu dari mana beritanya? Itu saksi mata dan juga cerita-cerita daripada orang zaman itu. Karangan berarti. Lo nggak bisa. Lo kok nggak bisa?
Kau bilang saksi mata karangan, Iya. otakmu nggak nyampe, Biongo. Kan dia bercerita tentang Yesus dia kan? Dia bercerita Kelihatan tentang nggak? Yesus kan? Ngarang apa enggak itu? Dia bercerita tentang Yesus kan? Ngarang nggak itu? Apakah ada dia pada saat Yesus ada di situ? Ada saksi matanya. Siapa? Orang-orang yang ikut Paulus itu. Siapa orang itu? Siapa orang Orang itu? yang ikut Saulus itu. Yang Siapa? ketika dia- Siapa? Karena- Siapa? Itu Siapa? orang-orang itu. Lalu kau tanya Iya, siapa namanya? orang-orang Kau tanya siapa siapa? namanya? Cuman Biongo, orang doang. kau monyong. Kau nggak ada isinya kau itu. Bertanya hal-hal yang nggak perlu ku kasih tahu Kau sama. menyebut saksi. Sudah Yesus jelas. datang mengajar. Bentar. Lalu Lukas menulis tentang Yesus. Dari mana Lukas tahu? Jawabanmu dari orang-orang. Siapa orangnya? Sudah jelas di situ dikatakan, dengar baik-baik ya. Itu pemahamannya jelas banget, cerita semua jelas. Tuhan menampakkan diri pada Ananias. Ananias dikasih tahu, ini adalah orang pilihanku. Ya kan? Hei, kejadian itu, semuanya- dengar dulu. Itu semuanya terkoneksi, Zuma. Dengar dulu. Di dalam Yohanes 17:8, ini kitab loh. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, ada nggak di antara firman itu bercerita tentang Ananias? Firman itu apa? Itu tentang Injil. Apa? Paulus memberikan Injil yang sama dengan murid-murid yang lain. Makanya Petrus, dengar baik-baik. Kau jangan ketawa-ketawa. Kau tuh makin kelihatan biongonya. Saya ulang pertanyaan saya. Bodohmu kau itu. Saya Kelihatan ulang. idiotmu kau itu. Saya Jangan ulang ngomong, lagi. ya. Yohanes Oke. 17:8, segala Ya. firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Iya, Nah, iya, iya. apakah di antara seluruh firman yang telah Yesus sampaikan ada Yesus bercerita tentang Paulus? Firman tentang apa? Itu tentang Injil kabar baik, Dodo. Kau nggak paham sampai situ. Makanya ketika Paulus ketemu dengan murid-murid yang lain seperti Petrus dan lain sebagainya, itu diberitakan Saya ulang tentang lagi. Injil yang Ini ketiga benar. kali. Ini ketiga kali. Segala Kau itu firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku dan muridku telah menerimanya. Itu Pertanyaannya, Injil, Dodol. Idiot. apakah di Bengong. antara Itu Injil, Dodol. seluruh firman? Kau kata-katain seidiot. Apakah di antara seluruh firman? Otak monyet segala. Apakah Kau di bangsa. antara seluruh firman Ya, yang kubalas Yesus kau sampaikan kepada muridnya? Ya. Ada Itu di antaranya membahas tentang Injil Ananias. kabar baik. Udah, kau turun. Ilmu nihil. Pengecut kau, idiot. Lalu memaksa dia untuk berdiskusi sama aku, tapi ilmunya nggak ada. Gimana teman-teman? Selalu memaksakan kehendak, ingin berdiskusi sama aku, tapi pengetahuannya sangat minim. Gimana mau dilanjutkan? Minim pengetahuan, tidak ada ilmu. Yesus tidak mengenal Ananias. Yesus tidak mengenal Paulus. Kenapa Bang Juma kasih keluar sama teman? Sangi orang idiot. Kenapa? Pendetamu suruh ke sini, lulusan terbaik dari gereja, sekolah apa gitu, suruh hadapi saya. Orang-orang tidak ada ilmu, Sebagusnya cuman modal sih ngotot. nggak kasih keluar karena memang pembahasannya bagus sih. Apanya yang bagus, modal ngotot begitu, nggak ada ilmu. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Juma. Katolik bang, Protestan. Katolik Bang. Oke, silakan buka kamera bang, silakan. Oke, selamat malam Bang Juma. Bertemu Malam kembali malam Dija. ini. Siap. Jumpa lagi. Gimana dengan Oke. paparan saya tadi bang? Saya mengatakan bahwa ada yang menggunakan casingnya Yesus. Gini Bang, Ya, saya dengarkan selama ini kan Abang teruskan ke agama kami. Jadi malam ini cobalah kita yang lain diskusikan ke agama Abang dulu. ini kan dua arah bang. Ini dua arah nih. Ya Bang? Dua arah ini. Bisa ke Islam, Gimana, Bang? bisa ke Kristen. Tema saya ini dua arah. Oke lah. Begini Bang, sekarang saya mau pertanyakan dalam Islam. Yang saya tanyakan pertama itu,
dalam agama Islam itu mempertuhankan kepada siapa, Bang? Itu yang pertama, Bang. Pencipta langit dan bumi. Khalik. Terus Muhammad itu, Bang? Utusan sang Khalik. Oke. Yang kedua ini, Bang. Saya tanyakan kepada Abang, yang turunkan Al-Quran ini, siapa yang turunkan Al-Quran ini, Bang? Sang Khalik melalui Roh Kudus yang datang kepada Nabi Muhammad. Kalau setahu saya, Bang, untuk saya mendalami Al-Quran, itu diturunkan orang tak dikenal, Bang. Itu diturunkan orang yang tak dikenal, yang diturunkan Al-Quran ini. Siapa namanya orang itu? Maksudnya orang yang tak dikenal, Bang. Maksudnya? Coba begini, Bang. Abang bukakan Al-Baqarah ayat 23. Coba. Silakan. Saya di sini enggak ada, Bang. Maksudnya enggak ada Alkitab juga enggak ada. Anda membawa narasi. Anda membangun narasi. Harusnya kan Anda bisa mempertanggungjawabkan ketika Anda ditanya. Anda mengatakan masalahnya ini kan Anda kalau bisa membawa, Abang bukakan dalilnya di situ. Saya kalau membawa data-data dari Bible saudara, itu sudah pasti saya paham maksudnya. Nah sekarang kalau Anda membawa data surah Al-Baqarah, apa yang Anda ingin sampaikan di situ? Kenapa dengan Al-Quran surah Al-Baqarah? Atau saya bacakan langsung, Bang. Iya, maksud Atau saya baca itu. Silakan. Oke. Begini, Pak, Abang dengar. Ya. Dan jika Abang dengar dulu. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisalnya dengannya dan Allah jika kamu orang-orang yang benar. Kira-kira siapa yang turunkan di situ Al-Qur'annya, Pak? Coba Abah jelaskan itu. Itu kan sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Loh, yang secara tulis, abang dengar dulu, saya bacakan, Pak. Abang dengar dulu. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, yang turunkan ini siapa, Bang? Allah. Coba. Allah yang mewahyukan itu. Allah mewahyukan. Loh, masa Allah kok nyebut saya Allah kayak mana? Coba ini saya baca ulang lagi. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan Allah jika kamu orang-orang yang benar. Gimana kalau Allah yang turunkan kok Allah sebut Allah? Kayak mana? Coba. Maksudnya gimana ini? Lama. Maksudnya apa? Ini sudah bahasa Indonesia, terjemahan. Anda belum paham juga maksudnya apa yang Anda ingin sampaikan di situ. Maksudnya saya sampaikan ini, maksudnya yang turun Al-Quran ini siapa loh, Bang? Siapa? Allah menjelaskan kepada orang-orang kafir. Wahai orang kafir, jikalau kau tidak percaya terhadap Al-Quran yang aku Allah turunkan kepada hambaku Nabi Muhammad, silakan kau buat semisal dari surah yang aku wahyukan tersebut. Itu Allah berkata melalui lisan Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang kafir, agar orang kafir membuat surat semisal dengan Al-Quran. Kok nggak paham? Tidak ada kata Allahnya di sini loh, Bang. Tidak ada yang kata pertamanya, tidak ada, Bang. Yang tidak mewahyukan Al-Quran itu Allah. Kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa. Tidak ada kata Allahnya di sini, Bang. Coba dengarkan baik-baik. Saya baca, Bang. Coba dengarkan baik-baik. Coba dengarkan baik-baik, saya baca, Bang. Ini maksudnya Anda perintiskan dulu ini. Saya baca ini. Dengarkan baik-baik. Astagfirullah. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, yang turunkan ini siapa loh, Bang? Siapa? Allah yang mewahyukan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad, tompel.
Gimana kalau Allah menyebut kami? Allah berapa orang? Coba. Kami kalau dalam bahasa Arab itu bisa jadi tunggal. Jangan kau artikan Quran dengan menggunakan bahasa bahasa Indonesia. Ini sudah diterjemahkan bahasa Indonesia loh Bang. Bukan Karena bahasa Arab. tidak ada kosakata bahasa Indonesia. Tidak ada yang cukup untuk memahami kata nahnu di situ yang merujuk kepada Allah. Coba, tidak ada itu loh Bang. Ini maksudnya saya hanya pengen tahu saja. Yang menurunkan Allah disampaikan oleh Jibril. Maka Allah sebagai pembuat keadaan kepada Nabi Muhammad mewahyukan kemudian apa yang Allah firmankan melalui Jibril. Berarti Allah menggunakan Jibril, Roh Kudus sebagai penyampai. Maka Allah mengatakan kata kami karena melibatkan makhluknya. Tidak ada loh Bang. Masa Allah mengatakan kata kami? Kayak mana kami itu banyak orang loh Bang. Kami di situ karena yang menyampaikan wahyu Roh Kudus, tompel. Hey, abang bilangnya yang bisanya maksudnya ceramah dengan agamanya orang. Agamanya abang kurangnya mendalami. Dengarkan saya. Dengar. Kamu Kristen tidak punya kapasitas ketika kami menjelaskan Quran. Tidak ada ruang tempat kosong di dalam otakmu untuk menerima penjelasan Quran. Saya sudah bilang, Al-Quran itu dari Allah. Allah mewahyukan melalui malaikat Jibril Roh Kudus. Allah melibatkan malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad. Maka Allah mengatakan kami. Kenapa kami? Karena Allah melibatkan makhluknya, yaitu Roh Kudus. Kami. Loh, kata kami itu kalau secara bahasa Indonesianya tidak ada tercantum loh Bang saya. Kalau saya, aku. Anda orang Itu Kristen termasuk. mana bisa mengerti Quran? Ini Mengerti bahasa Indonesia. Dalam Bible aja nggak paham. Kutanya, kuji Anda. Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Yang pertamanya melahirkan secara kemanusiaan. Bukan Tuhan kan? Iya. Lalu dia karena menurut Allah harusnya melahirkan. Ini yang mau mengerti Quran. Memang secara tulisnya di sini begini Saya ya, Bang. saya ulang lagi. Seperti itu. Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Melahirkan secara manusia menurut Allah. Berarti bukan Tuhan. Tuhan setelah dia bangkit dari alam maut. Berarti manusia menjadi Tuhan. Iya itu. Menurut Allah seperti itu. Menurut Terus seperti itu. pola pikir Anda ini yang hancur berantak kayak begini mau memaknai Quran. Manusia melahirkan manusia. Setelah mati manusia itu, hari ketiga dia bangkit menjadi Tuhan. Lalu dengan modal kepercayaan seperti itu ingin membahas Quran. Maka gimana kalau mendalami kami secara mendalami kami di sini seperti Tidak itu? bisa. Waliyatazakkara ulul albab. Yang bisa sampai kepada Al-Quran hanya orang yang berakal. Sama seperti abang mendalami Alkitab dengan abang bisa mendalami Alkitab itu dengan tujuan abang tidak tahu. Abang tahu hanya seperti mau ceramah orang itu tidak bisa bang. Dengarkan. Kenapa? Al-Quran itu wajib hukumnya ditelaah dengan akal sehat. Ilmu, disiplin. Alkitab juga seperti itu bang. Apa nama ilmu yang harus dikuasai untuk memahami Bible? Apa nama ilmunya? Ya? Ilmu ngeyel, akal-akalan, maksudnya mengelabui, tipu menipu, palsu. Lalu apa nama ilmunya supaya saya bisa paham Bible? Saya harus menguasai ilmu apa? Kami kalau kita kemanusiaan Bukan kalau Anda, saya kalau mau belajar Bible supaya saya bodoh atau saya pintar atau saya cerdas kayak Anda, saya harus menguasai ilmu apa? Tidak pakai ilmu pak. Tidak ada yang itulah gue bilang. Jangan kau samakan. Jangan kau samakan Quran. Ternyata untuk paham Bible nggak pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu berarti pakai omong kosong. Itu termasuk abang.
Hei, Anda mengatakan tidak pakai ilmu. Sekarang saya tanya, kalau tidak pakai ilmu, lalu pakai apa? Pakai akal sehat. Kalau pakai akal sehat itu ilmu, tuyul. Iya, kau harus pakai akal sehat baru bisa mendalami Oke. Alkitab. Oke, coba diuji akal sehatmu. Coba diuji akal sehatmu. Kitabmu itu wahyu dari Tuhan atau bukan? Nggak usah tanya satu persatu, langsung tanya kitabnya wahyu dari Tuhan, tidak usah. Kau bilang tadi memahami Bible harus pakai akal sehat. Saya uji akal sehatmu. Buku yang kau imani itu sebagai buku panduan agama, apakah itu wahyu dari Tuhan? Kalau mau secara mendalami, itu dari akal sehatnya kita untuk mendalami bahwa saya bisa. Makanya makanya saudaraku, makanya jangan kau kayak Edis. Edis tidak ada ilmu, mau masuk ke Islam, mau membahas Quran, bagaimana bisa? Jadi lawakan. Makanya kalau dia bahas Quran itu kutinggalkan. Ada itu kebodohan. Melayani bebek ngomong tentang Quran itu sama aja orang gila. Kamu dengar saya ngomong? Apa? Edis itu pernah berkata di dalam video abang, kalau abang tidak bisa untuk lo sama Edis. Saya bilang sama Anda, saya ulang lagi, tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang bisa melawan Edis. Kenapa? Karena Edis itu orang gila. Saya sedikit lagi mengatakan juga hal yang sama Anda. Tidak ada manusia yang bisa menghadapi Ardiano berdiskusi. Sebab Ardiano adalah orang gila. Kutanya dulu samamu, ada nggak orang yang bisa menang melawan orang gila? Ada orang yang bisa diskusi melawan orang gila? Ada orang menang diskusi melawan orang gila? Ada? Ada. Kalau orang gilanya disuntik mati. Memang Bang Jumani tidak bisa untuk mendalami, tidak bisa. Abang hanya bisa gimana? Bung, dengarkan saya. Al-Quran itu kalau kita mau paham, bukan hanya modal terjemahan kita kulik-kulik kata-kata itu, bukan. Al-Quran harus ilmu nahwu sorab, balaga, i'rab, nahnu, atau ilmu balaga, kemudian nahwu sorab, kemudian i'rab, tajwid, dan seterusnya. Mantik dan seterusnya. Tidak bisa dengan modal terjemah, nggak bisa, bukan Bible Quran itu. Tidak bisa. Jadi kalau hanya modal baca begini, oh Al-Quran, oh nggak bisa. Gini ya, Pak. Anda membacanya aja belum tentu bisa. Saya terus, apalagi bisa kalau kalian ini caranya kalian gini. Anda dengar dulu saya ngomong. Anda dengar saya ngomong. Sopaten kayak Edis. Bisa dengar saya ngomong? Kayak Edis ini percaya diri bahas Islam. Oh, percaya diri minta ampun. Disuruh baca Ejan Hijaiyah, nggak bisa. Apa? Anda mau ngomong apa? Bukan so paten kayak Edis, bukan so pintar kayak Edis, bukan. Untuk Edis ya Edis, saya. Iya, Anda ngomong kosong kayak Edis, ku bilang. Sekarang begini ya Bang. Loh, ngomong kosong memang kenyataannya seperti itu. Coba abang bacakan itu. Anda bisa coba bacakan. Baca coba original teksnya supaya saya ngerti. Karena di Islam Al-Quran itu bunyinya saja itu ada makna. Bunyi ada makna. Apakah dia kasrah, dhamma, fathah, itu ada makna. Ada arti yang tersimpan di dalamnya. Itu Quran. Nah sekarang kalau Anda mau terjemahan doang tanpa ilmu yang lain, Anda mau kemana? Al-Quran itu bukan Bible. Sekarang tadi mungkin abang tidak bisa jawab. Oke, saya gantikan dengan matamu. Oke, saya gantikan. Monyet. Mau bahas Quran, giliran dia yang tidak paham apa penjelasan kita, dia mengatakan kita yang tidak bisa jawab. Tuyul. Al-Quran mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kau baca terjemahannya,
Sampai Paulus ganti kelamin, tidak akan pernah bisa kau pahami Al-Quran itu. Gak akan pernah bisa kau paham. Al-Quran itu udah kubilang, waliyatazakkara ulul albab. Hanya orang yang berakal sehat yang bisa sampai ke sana. Gimana kau bisa berakal sehat anak orang kau tuhankan? Sakit kau itu. Orang-orang kafir dijelaskan oleh Allah. Kalau kau menolak apa yang saya wahyukan kepada Rasulku Muhammad, Nabiku Muhammad, coba aku tantang you bikin surah semisal. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Bikin kalau kau sanggup. Bikin. Itu tantangan kepada orang kafir. Lalu kau pertentangkan, kenapa ada Allah di situ? Makanya belajar original teksnya supaya kau ngerti. Belajar kau nahwu sharaf supaya kau paham. Dijelaskan tak ada artinya. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau berikan mutiara kepada babe. Jangan kau berikan kemudian barang kudus kepada anjing. Kau mau dikasih penjelasan barang kudus? Matamu. Al-Quran itu barang kudus, barang suci mau diberikan samamu. Kau yang bertanya, aku yang uraikan baru kulit-kulitnya aja udah mencret. Sekarang kamu tidak bisa menjawab Bang Suma. Aku kasih lagi yang lain. Gigimu, perbaiki dulu gigimu sana perbaiki. Sambung dengan genset itu gigimu supaya bisa berfungsi. Al-Quran mau dijelaskan, minta kita menguraikan sama dia, terus dia pakai tafsirnya sendiri, pemahamannya sendiri terhadap terjemah. Betul-betul lah. Halo, semangat malam. Saudara-saudara muslim bisa nggak dibatalkan permintaannya? Terlalu banyak permintaan tapi muslim ini. Kita tidak bisa monitor kita teman-teman yang lain. Halo? Ya, halo, semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan Abang. Saya Protestan. Silakan buka kameranya. Pokoknya saya itu Anda itu karena itu udah omong kosong. AP73 monitor. Jadi kamu itu dia bisa memahami Bible itu keliru. AP73 Pikiran gila itu kamu. monitor. Ya, Katolik Protestan Bang. aku. Ya, Oh, Katolik, Bang. silakan buka kamera. Saudara Yodo, diam aja dulu Bang. Tunggu giginya tumbuh Bang ya. Ya, silakan. Udah belum? Belum Bang. Oke. Baik. Temanya itu apa, Bang? Temanya terkait iblis. Iblis menyamar. Menyamar dalam diri Nabi Muhammad atau dalam diri Yesus. Ya, Bang. Silakan, mungkin bisa bernarasi dulu, silakan. Oke. Abang percaya nggak kalau Yesus itu adalah Isa? Saya yang disembah Kristen hari ini enggak percaya. Maksudnya? Karena di Yesus Bible itu bukan ada. Isa. Iya. Yesus adalah pengganti Nabi Isa. Berarti negara kemarin salah ya? Ganti kenaikan Isa Al-Masih jadi kenaikan Yesus Kristus itu salah. Negara menghargai iman Kristen yang menyamakan Isa dengan Yesus. Ya makanya negaranya kan salah kemarin kalendernya. Negara memberikan ruang kepada pemeluk
agama di Indonesia yang sah, untuk melakukan apapun yang menurut mereka itulah yang benar dalam agama mereka. Termasuk ketika orang Kristen menyangka bahwa Yesus itu Isa Al-Masih tanpa malu-malu. Karena menurut kami memang Yesus itu ya Isa Al-Masih. Kalau menurut kami bukan. Pengganti Nabi Isa itulah Yesus. Gitu ya Bang. Iya. Ya beda, kalau kami masih meyakini bahwa Yesus itu adalah Isa, Sang Al-Bait, Al-Nur, sebagai terang dunia. Al-Nur itu kan terang. Itu. Makanya kami sering membaca juga beberapa di Quran itu, misalnya kayak surat Maryam. Kan di situ juga disampaikan. Iya, tapi Nabi Isa nggak disalib. Yesus disalib kan? Aku tanyanya itu dulu. Iya. Makanya tanya dulu Beda, sama beda, enggak Bang. kan berarti. Beda. Makanya negara juga salah. Karena kemarin ganti hari Ya, makanya kan kenaikan sudah Isa diganti Al-Masih kan? jadi gimana? Kan sudah diganti, bukan Isa lagi. Tinggal menunggu gereja-gereja yang bernama Gereja Isa Al-Masih itu dihapus semua. Ganti namanya Gereja Yesus. Enggak juga sih. Kalau kami masih meyakini bahwa Yesus itu ya Isa Al-Masih. Dari mana nama itu muncul, Bang? Gimana? Dari mana nama itu muncul di Kristen? Ya di Injil ada. Di Injil kan Yesua Hamasia. Yesus Kristus. Ya hanya penyebutannya aja. Kalau Tapi kami dia- meyakini bahwa dia adalah Al-Nur, sang terang dunia. An-Nur itu artinya terang dunia. Terang. Ya. Terang doang kan? Kan PLN juga terang. Philips terang terus. Enggak diskusi kalau kayak gitu Bang. Aku seneng kalau Abang seperti itu terus. Artinya itu menguatkan iman-iman orang non menjadi lebih kuat. Dengan pola yang Abang lakukan. Gitu. Terusin aja Bang, suka aku. Oh iya pasti. Terusin ya. Pasti. Ya Pasti. terusin. Selama masih Ya. mengais-ngais agama Islam, ajaran Islam, pasti saya terus akan buka aib agama Anda. Kami nggak pernah ngomongin yang lain. Ya itu dia makanya. Kami nggak. Selama Kami nggak Kristen pernah. masih Kami ngais-ngais, mending mengimami mengais-ngais. agama kami sendiri, melaksanakan apa yang diajarkan oleh Isa atau Yesus sebagai ajaran kasih kepada sesama, itu aja. apa yang kasih di Kristen ini? Saya penasaran. Usia saya sekarang sudah 40 tahun lebih. Saya belum Berarti pernah masih melihat ada muda. kasih di Kristen. Saya udah tua. Boleh Lebih tua tunjukkan saya. satu kasih dalam Kristen itu apa? Dalam implementasi di Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain. Karena Kristen Ya, ini kalau selalu salah satu kasih misalnya kita berani buka gitu. Artinya apa? Coba Abang semua buka maskernya. Itu salah satu ajarannya. Cuman Berani segitu doang. Enggak, Kasih itu ya begitu. enggak. Kasih Ya itu enggak. begitu. Coba dibuka dulu. Kasih itu dulu. begitu. Enggak dibuka Itu bu- dulu jadi jelas. Itu bukan kasih, itu pemerkosaan hak prerogatif seseorang. Itu bukan kasih, itu penjajahan namanya. Itu pemaksaan. Itu Terus. bukan kasih itu. Ya seneng aku kayak gitu. Itu pemaksaan. Itulah bukti cerminan bahwa agama kalian itu memang warisan penjajah. Ya kamu yang masakan. Kamu yang masakan tuh menyesuaikan sama kamu. Ya Iya, kami itu juga punya faktanya. hak. Itu faktanya. Orang Loh, punya iya, nggak masker, apa-apa. orang punya pakai baju, kok dilarang pakai baju, disuruh buka baju. Loh kami mengimani Isa juga kalau kamu memaksakan, nggak boleh dong. Lah, kenapa? Emangnya ada Isa di dalam kitabmu? Loh kenapa kamu juga bahas itu? Nah, karena kamu muncul dengan menggunakan pola keislaman. Itu kok Loh ya bilang enggak Isa? juga. Ya Loh, enggak buktinya lahirnya- buktinya lahirnya kamu duluan klaim Isa mana? adalah Yesus. Itulah aku bilang agamamu agama yang suka plagiat, suka mengelabui, suka nipu. Kok nipu? Yang nipu siapa? Mau kami mengimani ya kamu nipu. Sampean mengatakan Yesus adalah Isa. Ya emang. Dasarmu apa? Mengimani kok. Dasar saudara apa? Maksudnya? Dasarmu mengimani Nabi Isa itu adalah Yesus apa?
Karena aku ketemu sendiri Bang, dan itu mujizat bagi saya. Ketemu sendiri saya. Loh ini nggak mimpi, nggak apa, beneran. Yesus berkata di dalam kitabmu sendiri, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya, dia penyesat. Loh itu kan Yesus yang- mengatakan. Yesus yang mengatakan. Untuk sama-sama Yesus yang mengatakan, Matius 24 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Andalah Ya itu. enggak, ya kayak kamu itu nabi-nabi palsu kayak kamu itu. Itu salah satu akhir zaman tuh kayak kamu, nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu, Pak, buah-buahnya bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Ya, kayak kamu. Yesus. Aku nggak pernah pakai nama Yesus bermujizat. Ini Ya, Kristen seneng kenapa? kalau kita seneng, kamu gitu terus seneng. Kami lebih Kristen, kuat. Kristen itu kenapa ya suka sekali nipu-nipu gitu? Ya udah. Kenapa, Pak? Kenapa agama Anda itu suka nipu gitu? Enggak, aku ngikutin. Kenapa? Kenapa begitu? Nipunya di mana? Nah, Oh, kamu sekarang tak saya tanya, tanyain aja. ketika Kamu Yesus bisa- ketika Yesus berbicara tentang nabi palsu, itu tertulis di mana? Aku nggak belajar tentang Alkitab kok. Makanya matamu, Ya, matamu agamamu juga. kau tidak pelajari, matamu. Matamu tuh buka. Agama kasih, baru dipancing sedikit, matamu juga. Kasih. Kasih. Penipu. Yesus adalah Isa, penipu. Gak puas-puas kau nipu-nipu, ngaku-ngaku Yahudi. Sekarang kau ngaku-ngaku lagi seperti Islam. Isa juga kau bawa-bawa. Sekalian aja kau klaim Quran. Allah sudah kau ambil. Rasul sudah kau ambil. Alkitab kau sudah ambil. Apa lagi yang tidak kau ambil dari Islam? Apa? Semua sudah kau rampas. Menjijikkan punya agama kayak apalah ini. Sangat menjijikkan. Agama tidak punya harga diri, tidak punya jati diri. Tidak bisa berdiri tanpa Islam. PL ambil dari agama Yahudi, PB lebih banyak ajaran Islam di dalamnya diambil. Apalah kalian ini? Halo, semangat malam. Halo. Halo Bang. Saudara-saudara Muslim, tolong dibatalkan permintaannya ya. Ini banyak Muslim yang minta naik. Bisa kerjasamanya teman-teman. Halo, semangat malam. Selamat malam Jumat. Iya, malam juga. Katolik Protestan abang. Protestan lah. Oke, silakan bernarasi. Tema sudah ada. Kenapa masih Mr. M terus kamu bahas sementara imanmu sudah ke Yesus, kok malah kau tipu dirimu Jumat? Maksudnya? Lah iya, kau bahas terus Alkitab kau lah itu, sementara kamu itu sebenarnya berdua kaki kau itu sebenarnya. Kenapa bisa? Iyalah, engkau lebih hafal Alkitab tapi kau pelesetkan. Saya plesetkan yang mana? Banyak hal setiap apa yang kau ungkapkan itu. Satu aja dulu, satu aja dulu. Kan pola Kristen itu suka nipu gitu loh. Coba, yang mana yang saya plesetkan? Penipu siapa? Kalau Anda bisa buktikan, kalau Anda sudah bisa buktikan, berarti Anda tidak nipu. Coba buktikan. Si Juma enggak penipu atau siapa? Ya sekarang Anda kan mengatakan saya banyak memplesetkan, buktikan. Terlalu banyak ayat-ayat Silakan. dari Satu Bible aja, itu satu aja sampaikan. dari Bible. Sehingga Satu kamu aja dari bernarasi. Bible. Cuma Bernarasi menuduh aja. itu liar. Contoh kau bilang Menuduh aja. penjajah. Siapa penjajah di Indonesia ini, Menuduh. di dunia ini? Siapa? Siapa penjajah di dunia ini? Siapa? Kamu lahir tahun berapa, bro? Iya, saya tanya, kenapa kau nggak jawab? Kamu lahir tahun berapa? Ya, cuman bisa begitu ajaran Paulus.
Kau menuduh saya memplesetkan. jangan menipu. Mana dalil yang saya plesetkan dari agamamu? Jangan Mana? menipu. Kau yang penipu. Yang menipu banget. itu Maria melahirkan manusia dibilang Tuhan, itu yang nipu. Lebih parah kau menuangkan si Mr. M. Mana ada umat Islam menuhankan Nabi Muhammad? Gak ada Jadi umat Islam menuhankan. Rob itu apa artinya? Rob itu Tuhan, bisa juga Tuhan, Lah bisa itu. juga sembahan. Nah, terus Kau sembah si Mr. M kan? disembah Nabi Muhammad disembah. Iya kau. Apa buktinya? Yuh, begitu orang bicara soal si Mr. M, kau bolak-balik ngomong, mati kepala pun kau putus pun kepalamu itu bisa rela demi membela Nabi. Untuk apa dibela Nabi? Membela itu bukan menyembah. Inilah agama Kristen. Inilah agama Kristen. Betul-betul parah kau ini. Tidak, Masuk ke Jumat. tema. Kalau Anda tidak sanggup masuk ke tema saya, Tidak. Nggak perlu Anda nggak sanggup? tema-tema yang kamu bahas. Karena kamu terlalu Kenapa? banyak Takut? tipu-tipu. ya sudah, kamu buktikan temamu. Apakah Semua iblis yang menyamar kau Nabi ungkapkan. Muhammad? Dengar, apakah iblis menyamar Nabi Muhammad atau iblis menyamar Yesus? Semua yang kau ungkapkan. Tidak berani. itu banyak. Tidak berani, sudah tua bau tanah tapi nggak berani bahas apakah yang kau sembah di gereja itu iblis? Kau penyembah iblis. Oke, kita buktikan. Kau yang Kita penyembah buktikan. iblis. Coba Oke, semua. kita Kenapa jangan selalu saling kau- tuduh. Kita jangan saling tuduh, tapi Bukan kita saling membahas tuduh. berdasarkan data. Akibat. Saya mulai atau Anda yang mulai? Akibat narasimu itu yang membuat semua. Dengar. Apakah umat Islam menyembah Sehingga iblis di orang masjid kau tipu semua. atau kalian yang menyembah setan di gereja? Pribadi, Anda bernarasi duluan atau saya? pribadimu itu yang membuat orang semua jadi ngaco. Umat Islam yang menyembah iblis di masjid atau Kristen yang menyembah iblis di gereja? Anda bernarasi duluan atau saya? Penyesat. Pribadi. Anda yang bernarasi duluan atau saya? Pribadimu terlalu banyak menyesatkan. Cuman nyerang pribadi. Bukan, karena itu setiap ada kata-kata yang kau ungkapkan menyesatkan kamu, menipu. Ini ada tema. Ini ada tema. Silakan Anda jelaskan kepada saya, apakah Kristen yang menyembah iblis di gereja Kau tahu berapa dalam nama lahir? Yesus atau umat Islam yang menyembah setan di masjid? Tahu berapa lahir? Ayo. Kau tahun berapa lahir, bro? Kenapa larinya ke tahun berapa lahir? Bukan karena kau bilang kami mengikuti istilah-istilah kalian. Oke, kita ambil satu contoh. Lah, boleh ya? Apa yang ditiru? Kata Alkitab dari mana? Kalian ambil. Indonesia, kamu itu bahasamu Indonesia. Duluan kamu yang lahir atau orang Kristen? Alkitab itu Anda ambil dari bahasa apa? Tidak ada masalah dari agama Islam itu. Kami dulu lahir daripada kau kok. Alkitab ambil dari mana? Tidak usah kata hanya seperti itu yang kamu bisa hafal-hafal aja. Penipu. Nah, itu kan. Penipu. Narasimu itu loh, bro. Kata Wahyu ambil dari mana? Cuma penipu kata-kata lagi. yang membuat melesetkan itu hanya satu Kata Allah ambil dari mana? Allah ambil dari mana? Di balik Nipu itu lagi. kamu banyak menipu. Rasul ambil dari mana katanya? Nipu lagi. Ada sebuah kata yang kau Ayat ungkapkan ambil dari itu. mana? Nipu lagi. Injil ambil kata dari mana? Itulah Nipu keahlianmu. lagi. Semua kata-kata mulia dari Quran kalian rampok di Nusantara ini, kalian pakai. Mabuk kau itu. Saya minta satu bukti. Kata Wahyu ambil dari mana? Cuma terlalu bodoh orang mengikuti cara berpikirmu. Kata Wahyu ambil dari mana, Pak? Loh, terlalu bodoh orang mengikuti. Jawab aja, jangan so intelek. Kamu Wahyu hanya ambil dari mana? Jemaah. Kata Wahyu ambil dari mana? Kamu hanya lebih. Kata para Wahyu kata- ambil dari kata-katamu mana? itulah yang Hei, kau hafal-hafal. Maleng. Agama maleng. Kata Wahyu Loh. ambil dari mana? Apa kamu nggak mabuk kamu sekarang ini kata mabuk? Tidak. Saya bertanya. Disaksikan Kamu- puluhan ribu umat Islam. Dengar. Kamu yang banyak maling kok ayat-ayat. Coba kau pelesetkan. tunjukkan kepada saya di mana kamu ambil kata Wahyu. Baca masing-masing kamu punya narasimu apa yang diartikan itu. Kamu benar nggak kau artikan itu semua? Wahyu ambil dari mana? Kata Wahyu. Kau jadikan sebagai sampul kitabmu. Cukuplah. Kata Wahyu itu apa? Gini, cukuplah. Jangan kamu bongkar menipu. aib agamaku. Bilang aja gitu. Bang Suma, jangan bongkar agamaku dong, please. Siapa? Loh,
Justru kekristenan dibuka semua di dunia ini, tidak ada yang Ya tersembunyi. udah kalau begitu kata Wahyu curi dari mana? Saya bukan kosakatamu itu benar nggak kau artikan nggak? Semua Dari orang mana Kristen kata dibongkar Wahyu kehidupannya, Kristen ambil? Tidak ada yang Jawab. tersembunyi. Jawab Sebab dari di mana? mata Tuhan Dari tidak yang mana? tersembunyi. Jangan kau pakai doktrin gerejamu di sini. Jijik aku, Tidak muntah ada. aku nanti. Tidak doktrin. Nanti aku muntah. Jangan kau bawa Gereja doktrin gereja, jangan kau bawa di depan. kamu, tenggorok kamu itu Woi. nanti tersumbat. Hei, doktrin Kamu tahu nggak? gereja jangan kau bawa di hadapanku. Aku Sebentar tanya samamu. lagi, tenggorok Kata kamu Wahyu itu tak akan kau ambil dari tersumbat. mana? Hei, Ingat kata-kata saya. kata Wahyu kau rampok dari mana? Sebentar lagi tenggorok kamu akan disumbat oleh kau Kau punya cuma apa bisa itu? begitu, seumur kau cuma bisa berkata begitu. Karena udah muak dengan narasi hanya Kau orang bodoh yang kau ditanya, kali. kau ditanya tentang hal yang sangat Kamu hanya fundamental orang dalam bodoh yang kau agamamu. kali. Kata Wahyu kau ambil dari tipu-tipu. mana? Hei. Apa yang boleh ikuti cara narasimu seperti itu? Aku hanya ada mengatakan malu. sama kamu supaya kau Tidak jangan ada banyak malumu. menipu orang. Kau disaksikan puluhan ribu manusia. Mau puluhan ribu kebodohanmu itulah yang membuat orang jadi Kau cuma bisa Apa memaki kau aku dari belajar? tadi. Kau Tidak maki ada aku maki. terus. Tidak ada Kau maki. maki terus aku. Kau yang justru menipu orang terlalu banyak. Saya Hentikan bertanya itu. secara akademisi, saya bertanya. Tidak perlu. Dari Ngapain mana akademisi? agamamu Apa yang mengambil kau kata bisa? Wahyu? Hak Hei, apa kau membahas itu? saya bertanya kata Wahyu kau ambil dari mana? Apa? Hak Mulai. apa? Enggak, Loh, menyerah. Menyerah. apa? Menyerah. Kok menyerah? Tidak bisa ngapa-ngapain. Bukan. Hak Tolong, apa kau tolong bahas itu? agamamu supaya punya harga diri di mata kami. Kata Wahyu ambil dari mana? Justru agama kami yang paling punya harga diri. Oke, kata Wahyu dari mana? Loh, tidak usah ngapain dijawab. Orang anak yang tidak perlu keputusan PKK tidak, itulah modalmu, bro. Saya udah. bertanya kata Wahyu aja. Itulah modalmu tertawa. Kata Wahyu itu ambil dari mengeledek, mana? menghina, Di dalam Bible. menghina lah Di terus-terusan kitab kan. Wahyu saya tidak menghina. Saya bertanya sama kau karena kau lebih tua Kamu katamu yang kan. paling banyak menghina, menghujat kamu cuma. Makanya Buktikan, keberdoaanmu itu hentikan. Buktikan saya menghujat. Buktikan kau hanya menuduh dari tadi. Loh, dari tadi mulutmu yang bicara itu apa? Kau bilang pencuri Apa? orang-orang Kristen. Nah, sekarang kalau kau tidak mencuri, dari mana kau ambil kata Wahyu? Loh, kami dulu lahir, kamu cuma Iya, dari mana iya, kau dari baca? mana? Saya tidak tanya siapa yang duluan. Saya tanya dari mana kau ambil kata Wahyu? Emang kamu yang ciptakan kata wahyu? Saya bertanya bukan siapa yang Memang menciptakan. kamu yang ciptakan kata Saya wahyu? tidak bertanya siapa yang menciptakan kata Wahyu, Pak. Saya hak apa bertanya, kamu? Kristen agama dari Barat ini mengambil kata Wahyu di Indonesia ini dari Apa mana, kamu Pak? menyampaikan kata-kata jadi kami yang mencuri kata-katamu kata wahyu itu Lalu dari mana kau ambil kata Wahyu? Legalitas apa yang bisa kau Dari mana kau dapatkan ambil ke kata Wahyu? Maling, ketahuan kau kan? Duluan. Pencuri. Bu. Maling. Udah mana? Udah kerasukan kau. Ingat kata-kata saya. Saya Sebentar menertawakan lagi, kamu. Kau sudah punya tua. apa Kau itu sudah tua. mukamu itu akan tersumbat Tapi ke mulutmu kamu itu. tidak bisa mempertanggungjawabkan agamamu. Mulutmu itu sebentar lagi tersumbat dengan Hanya kau menyerang pribadi doang. Lah memang karena kamu udah menipu banyak orang. Justru agamamu yang melakukan penipuan dengan mengambil kata Wahyu. Kau tahu Wahyu itu apa? Wahyu adalah Wahyu adalah Wahyu adalah Wahyu adalah mengikuti cara narasi. Wahyu adalah Wahyu adalah narasimu itu terlalu bodoh. Wahyu untuk adalah dibahas. Wahyu adalah Terlalu bodoh orang menarasikan. iya. seperti Memang apa kau sampai bodoh, selama makanya kau ini. Kristen karena kau bodoh, bahlul, tongol. Buktikan. Malu kau kan? Malu. Kau bukannya mau ajak diskusi, tidak diajak ke tema kau tidak mau. Kau hanya nyerang pribadi. Kau ngomong inilah kau usiamu berapa? Kami lebih tua, matamu lebih tua. Kau ditanya nggak pernah bisa kau jawab. Kau tidak pernah mau menghargai agamamu sendiri. Kau harusnya bertanya. Kalau misalnya dalam kami kau tanya, di mana kau dapat kata Al-Quran? Kami bisa jelaskan. Dari mana kau ambil kata Rasul? Kami bisa jelaskan. Dari mana kau ambil kata kitab? Kami bisa jelaskan. Giliran kau ditanya, apa jawabanmu? Kami lebih duluan daripada kamu, agamamu. Kristen lebih dulu daripada agamamu. Jawaban apa itu? Hancur kali kau punya keyakinan ini. Naik ke sini, cuman begitu doang. Hanya bisa mengatakan dirimu, kamu lebih dulu gitu. Hah? Hanya gitu doang. Dasar
Ngaku tua, tapi tak ada ilmu. Ayo, silakan lagi. Teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Naik sini, hadapi saya dengan ilmu ya. Jangan dengan modal congor kayak tadi. Assalamualaikum, Halo. Bang. Ya, Waduh, Bang, saya ngefans banget sama Bang. Enggak, Bang, cuma pengen dijawab salam aja. teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Teman-teman muslim kalau mau dihargai juga kita saling menghargai ya. Semangat malam. Malu kan? Malu kan? Kau naik tidak diharapkan kau hadir, kau naik ke sini. Malu kan? Malu. Halo? 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 Silakan non-muslim ajukan permintaan. Malu kan? Udah dibilang non-muslim, kau minta naik. Malu kau kan? Malu. Ditertawakan kau kan puluhan ribu orang. Salamnya tidak dijawab. Malu nggak? Malu dong. Halo, semangat malam. Kau kok ribut kali kau binatang. Kerasukan jin gue hira kau ya. Buka kameramu, buka kamera diskusi kita. Silakan. Buka dulu maskermu, buka dulu maskermu. Buka maskermu, hewan. Kau makan lagi, kau makan saya gitu. Kau kan Buka omnivora, masker pemakan dulu. segala. Buka masker. Omnivora pemakan segala. Kau bikin lagi saya hewan gitu. Buka maskermu Kau dulu. kasih belatung. seperti Belatung. Tuhanmu kau bilang hewan. Yesus kau Tuhanmu bilang yang hewan. hewan. Tuhanmu yang hewan belatung. Domba itu hewan atau bukan, Bang? Bang, Tuhanmu yang hewan belatung. domba itu hewan atau bukan, Bang? Tuhanmu hewan belatung. Domba itu hewan atau bukan? Tuhanmu yang hewan belatung. Jadi Yesus dikatakan sebagai anak domba. Buka dulu katanya. maskermu belatung, jahanam. Buka dulu maskermu. Sakit kali hatimu. Dendam kali kau sama Buka dulu Bang maskermu, Suma. binatang. Dendam kali kalian sama Bang Anjing kurang. Suma. Buka dulu maskermu. Dendam kali kau sama aku. Binatang Sakit zalang. kali Binatang hatimu. zalang. Buka maskermu dulu. Sakit kali hatimu. Kenapa Biadab. bisa? Islam biadab. Buka dulu maskermu, binatang. Kenapa sakit kali hatimu sama aku? Kenapa? Hah? Buka maskermu dulu. Kenapa? Binatang. Kenapa? 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 Binatang Ada- kau, binatang. Buka maskermu dulu. Kau membuat saya seperti Yesus. Yesus seperti anak Muhammad. orang. Kau bilang anak Kau seperti domba. Muhammad, kau seperti Aduh. Muhammad. Pedofil. Allahu Buka maskermu dulu. Akbar. Biar ku pijak Panas, kepalamu. panas. Kipas. Kalau mau pijak kepala saya kasih nomor HP. Gimana? Buka dulu maskermu, biar ku pijak kepalamu. Kalau mau pijak kepala aku kasih nomor HP ku. Gimana? Aku sebut nih Buka 08. maskermu, maskermu nih. mau ku pijak kepalamu. Ku tunggu WA-mu. Ku tunggu nih. Saya kasih WA aku gimana? Mau pijak kepala? Buka dulu, buka maskermu, binatang. Karisten cuma menanggi Islam kau mulut. binatang, Islam kau, binatang kau. Sakitnya hatinya. Ada otakmu, ada Sakitnya otakmu hatinya. binatang. Sakit Ada otakmu hati. binatang. Sakit hatimu. Sakit binatang. Buka maskermu dulu. Yesus kau sebut anak domba. Muhammad Cukup, kau sebut Yesus. anak domba binatang. Muhammad Cukuplah anak domba. Yesus, kau bilang Muhammad. binatang, jangan saya. Muhammad anak domba. Muhammad anak domba, binatang Wih. kau. Wih, Nah, betul-betul. kenapa binatang? Ajaran kasih. Ajaran bahlul. Ini ajaran Kau kasih ajaran ya. bahlul kau binatang. Ini ajaran kasih ya. Buka maskermu dulu biar ku pijak kepalamu. Saya tidak bisa bayangkan kalau kalian yang mayoritas Iya. di Indonesia ini. Iya, binatang kau, binatang kau anjing. Habis kami kau buat. Buka dulu maskermu, binatang. Buka. Sedangkan kalian itu cuma 3% loh di Indonesia ini. Hewan beludak. Ngapain kau bicara persen ke Kami hewan beludak? 87%. Kalian cuma
3%. Buka dulu Begini maskermu. gayamu. Buka dulu Gimana maskermu, kalau binatang. sebaliknya kalian yang Buka 87%, dulu kami yang masker 3%? binatang kau, binatang. Buka maskermu. Habis kami kau makan, habis. Buka dulu Kalian- maskermu binatang. Tuh. Kau kan binatang kau. Coba Buka tengok. maskermu dulu. Coba lah kan. Buka Kalian maskermu. minoritas saja begini. Buka Kelakuan maskermu. Ngapain kalian. kau bicara minoritas hewan? Apalagi kalau kalian mayoritas ya. Buka maskermu dulu. Serem, hewan. serem. Buka maskermu. Saya tidak berbicara mayoritas atau minoritas, Bang. Kok bicara Aduh. minoritas? Kau nampak kali nggak ada otak? Minoritas aja begini. Coba. Gimana kalau kalian mayoritas? Coba. Tak ada hubungannya di situ hewan. Pancasila, Tak ada Bang. hubungannya. Pancasila. Coba. Pancasila. Sedangkan minoritas aja begini. Buka Coba. maskermu dulu. Kau anjing atau babi kau? Coba. Buka Minoritas maskermu. aja begini cara ngomongnya sama kita. Coba. Nampak kali gak ada otakmu. Buka maskermu coba. dulu. Coba lah mulutnya Buka begini. maskermu. Coba. Gimana? Nampak kali kau penyembah gua hira kau. Itu coba. Minoritas aja begini modelnya. Daripada kau mayoritas otakmu cetek. Kau mayoritas tapi otakmu dungu. Tolol kau, tolol. Mau diskusi nggak nih? Mau diskusi? Udah diskusi. Mana ada orang Oke. tolol diskusi kayak kau? Oke, kamu nggak usah Binatang pakai. kau, binatang. Kau jangan buka kamera Buka ya. maskermu. Buka dulu maskermu. Masuk ke tema, silakan. Buka maskermu dulu binatang. Buka Mau masker diskusi kau. nggak? Mau diskusi? Mau nggak? diskusi nggak? Anjing kau. Ngapain pula diskusi sama tutup mulutmu? Oh, iya. Buka maskermu. Kau tidak mau diskusi. Buka masker kau dulu biar Lalu diskusi. kau mau apa? Kau mau Buka apa? maskermu biar diskusi. Kau tidak mau pengecut diskusi. Jadi kau mau Percuma apa? kau mayoritas, tapi pengecut kau. Yang pengecut itu yang tidak buka kamera, bos. Kau pengecut. Buka maskermu dulu. Yang pengecut itu yang tidak buka Buka dulu kamera. pengecut. Mayoritas pengecut. Buka maskermu. Yang mayoritas ini tidak ada takut-takutnya sedikit pun. Buka lah maskermu. Buka. Kenapa tidak berani Kau buka takut kamera? Kau buktinya? Buka maskermu biar ku buka Itu, kameraku. Buka dulu, buktikan dulu. Buka maskermu dulu. Buka dulu kameramu. Ini rumahmu binatang. Buka maskermu. Sudah tahu rumah saya, kenapa kau masuk kesurupan? Buka maskermu. Kau tuan rumah. Kau seharusnya harus menunjukkan dirimu. Udahlah, Kau. bos. Kalau sakit hati, sakit hatilah. Nggak ada Kebenaran sakit yang hati saya samamu. sampaikan, kebenaran yang saya Nggak ada sakit sampaikan hati membuat samamu. hatimu Nggak ada terguncang. otakmu. Kau kan otak tekannya kau. Terguncang. Buka maskermu Kalau kau dulu. terguncang, kalau kau sakit hati, Siapa yang boleh kau, terguncang sama boleh kau bunuh kau? diri, nggak apa-apa. Nggak Kau bunuh ngefek, diri nggak kah atau ngefek. apa? Manusia bahlul kayak kau nggak Kau ngefek. mau bunuh diri kah atau apakah itu urusanmu? Buka toh? maskermu. Tapi kebenaran yang saya sampaikan itu tidak bisa kau Kebenaran. bantah. Bajingan kau. Kebenaran apa kebenaranmu? Bajingan. Kebenaran Bajingan bahwa yang kau. kau sembah di gereja itu bukan Yesus. Yang kau sembah di kotak kubus itu apa? Yang kau sembah di kotak kubus itu? Apa yang kau sembah di kotak kubus itu? Jilat-jilat vagina kau situ ya? Jilat-jilat Sakit hati begitu bukan? kau? Sakit hati bukan? Sakit hati kan? Sakit hati, apa sakit hati? Manusia bajingan kayak kau gak perlu sakit Sakit hati. hati. Buka Oke, saya maskermu, turunkan buka, ya buka. kawan ya. Dadah. Buka maskermu, buka maskermu. Diskusi Dadah ya. manusia yang lahir Diskusi ya, keluar dari bajingan. anus. Buka maskermu bajingan. Dadah, sakit hatimu. Halo Bang Cuma. Halo juga saudara Balul Syukran. Buka kameranya, bos. Jangan kau ikuti tadi itu, meskipun kau juga raja ngeyel. Silakan buka kameramu. Itu ada tema. Gimana kabar Juma? Tidak usah kau basa-basi. Tidak perlu agama Kristen bermanis-manis. Tahu hatimu kok. Gimana kabarmu? Kamu pelasa. Palsu-palsu Ya. ria di depan kami. Di depan Jadi- kami kamu berpalsu ria. Kayak gini. Nggak usah ku berbuka pasang muka manis di depanku. Nabi Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad kan? Ya. Siapa yang memberikan kepada Lukas Bible? Yang memberikan Quran kepada Nabi Muhammad Yang siapa? memberikan Enggak, kitab Lukas jawab kepada pertanyaan Lukas Abu siapa? Zuma. Yang memberikan Nabi Muhammad Quran siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan Lukas kitab Lukas siapa? Oke, Jawab kita dulu. kunci ya. Jawab, kita jawab kunci. dulu. Jawab Dengar dulu. Kita kunci. Jawab dulu. Kita Jawab dulu. kunci ya. Siapa yang memberikan kitab Lukas kepada Lukas? Gini coba.
itu adalah kisah tentang Yesus. Saya tidak tanya kisah. Yang Saya ditulis- tanya buku yang Lukas ditulis itu. karena dokter Lukas itu saksi mata. Saya di mana tanya dia menulis. siapa yang memberikan buku Lukas kepada Lukas? Dia diilhami oleh Roh Kudus dan dia menulis kisah Matamu, tentang di mana? Yesus. Di mana tertulis? Udah, nanti Di mana Jangan tertulis dulu aku. Lukas diberi Roh Kudus Oke, di mana? Al-Quran diberikan Allah kepada Di Muhammad. mana? Oke, dilihat. Di mana Lukas? Di mana? Oke, Di mana dilihat. Lukas diilhami Roh Kudus? Jawab dulu. Quran Di diberikan mana? Allah kepada Muhammad. Dilihat. Ya, di matamu. Penghujat. Kau nggak sembuh-sembuh dari dulu kau. Mau bahas Quran pakai ilmu babi. Ilmu dagang makan babi. Bahas Quran. Baca Bibelmu dulu, urusan Bibelmu dulu kau selesaikan. Jangan kau bahas ilmu tinggi. Semangat malam. Halo. Untuk pacarku dunia tidak percayakan asalkan setia, cinta darimu sama tua sama-sama. Jam segini menangis ibu itu. Kenapa? Suaminya kalah debat sama aku atau gimana? Kok dia nangis gitu? Kencang kali nangisnya. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo Pak Sambo dan Raka Tuak. Kenapa pula kau masih pakai itu topi begitu? Kau pikir aku takut, ya bos?